Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bawaslu Kabupaten Pandeglang diberi nama KUHAP, Kajian Umum Hukum Kajian Undang-Undang Hukum Pemilu dan Pemilihan, dan pada siang hari ini sudah hadir bersama kita di sini ada Pak Rodi. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Pandeglang. Selamat siang Pak Rodi. Selamat siang Pak Anton. Semakin segar aja nih Pak Rodi. Harus semangat dan harus segar, bugar. Harus semangat dan segar. Ya. Kemudian di samping kiri saya juga telah hadir Pak Didi Rosadi. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Sepertinya habis nonton Piala Dunia ini. Kira-kira begitu, karena Ya. memang lagi musimnya. Ya, kalau sekarang itu orang agak lemas ataupun habis begadang, kira-kira seperti itu ya Pak Korbit. Baik, sahabat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, di sini kita di acara KUHAP ini kita di volume ke-6. Volume ke-6 ini karena memang di KPU ataupun di Bawaslu ini ada tahapan yang memang terus berjalan, yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, yang mana PDPB ini dimutakhirkan oleh KPU dan tentunya Bawaslu yang mengawasi. Mungkin di tema kali ini kita sama-sama kupas tuntas apa yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin bisa dijelaskan sebelum kita menuju ke sana kemari oleh Pak Rodi, yang kebetulan beliau ini ketua divisi Rendatin, yang mana mengampu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Silakan Pak, bisa dijelaskan atau diperkenalkan kepada sahabat Bawaslu apa yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Baik, mungkin salam dulu ya. Oh iya. Lebih bagus kan, biar kita menyapa sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Anton, juga Pak Didi, juga teman-teman pelaksana Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang telah mengundang KPU dalam hal berkaitan tentang diskusi, mungkin ya, berkaitan tentang kupas tuntas yang namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu juga sudah mengetahui sejak tahun 2025 kemarin kita juga melaksanakan yang namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan secara simultan per setiap 3 bulan sekali kita merekapitulasi, gitu Pak Anton, Pak Didi. Hal itu juga sebagai bagian daripada amanat Undang-Undang 7 ya, tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Kalau kita lihat di pasal 20-nya, itu tentu punya kewajiban KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemutakhiran secara berkelanjutan, terutama daftar pemilih di masa non-tahapan. Jadi perlu kami sampaikan, sahabat-sahabat Bawaslu, jadi sejak 2025 kemarin kita sudah melaksanakan dan memutakhirkan, tentu kita sudah menginformasikan yang namanya pemutakhiran itu dalam 1 tahun. Kalau kita rigid angkanya di akhir tahun kemarin di bulan Desember, itu di triwulan keempat, artinya rekapitulasi dalam 1 tahun itu, jumlah pemilih kita hasil PDPB itu 998.998. Jadi ini angka yang cukup cantik Pak Anton. Ya. 998 itu dalam 1 tahun.
Nah, kembali kepada di tahun 2026 tentu juga kita melaksanakan kembali yang namanya pemutahiran. Dan itu juga teramanatkan selain dari Undang-Undang 7 juga teramanatkan dalam PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Dan kita sudah melaksanakan yang namanya pleno atau rekapitulasi di triwulan pertama, Anton. Di tingkat KPU tentu sahabat-sahabat Bawaslu juga terutama secara kelembagaan ikut serta begitu ya dalam hal mengawasi dan pengawasan untuk kegiatan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Di triwulan pertama kita sudah merekap itu sekitar 996 299, jadi 996.299 pemilih. Jadi mungkin agak turun dari 2025. Tentu kenapa ada turun atau naik dan turunnya, yang namanya daftar pemilih kan tentu dinamis ya. Dinamis, jadi fluktuatif, turun dan naik. Di samping atau seiringnya data-data yang kita sampaikan atau data yang kita olah, hasil dari kajian pimpinan kita di tingkatan pusat, itu ada yang namanya data pindah domisili. Dari Pandeglang keluar Pandeglang, tentu dari luar Pandeglang ke dalam Pandeglang. Itu juga menjadi data-data yang perlu kita analisa. Dan tentu tadi saya sampaikan kenapa data ini dinamis ya soal itu tadi itu ada jumlah data kematian, kemudian pindah domisili gitu ya. Dari TNI Polri yang tadinya menjadi ASN TNI Polri kemudian menjadi sipil, dari sipil menjadi TNI Polri. Itu juga menjadi bagian kerangka kita dalam menyusun pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, Pak Anton. Itu nanti sebagai prolognya nanti ya, nanti kita ulas lebih jauh lah begitu kira-kira. Gitu Pak Anton. Luar biasa. Jadi beliau ini biasa di luar Pak Anton. Oh, biasa di luar. Jadi kalau urusan menjelaskan daftar pemilih, beliau ini ya luar biasa lah. Jadi mafhum betul gitu dengan daftar pemilih. Kemudian di PDPB ini, kemudian di PDPB ini ada keterlibatan Bawaslu tentunya untuk mengawasi tahapan yang dilakukan oleh KPU. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu keterlibatan Bawaslu dalam mengawasi PDPB ini, Pak Didi, silakan. Siap, Pak Anton. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam awas, sahabat-sahabat pengawas. Di kesempatan yang baik ini tentu kita kehadiran Pak Adi Prendatin ya, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pandeglang, Pak Rodi Herdiana. Pagi ini Pak Rodi ini kayak buah simana lagi, Pak Anton. Simana lagi. Jadi buah yang matang, ya. Jadi rasanya segar dan manis. Manis, luar biasa. Semoga tidak busuk aja Pak Didi. Jadi nampak segar begitu, nampak cerah. Ya mudah-mudahan beliau selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas dan kesehatan selalu. Amin. Karena hampir yang nggak tiap hari doang kita ketemu, Pak Anton. Karena memang kalau soal daftar pemilih, lagi-lagi saya selalu koordinasi dengan beliau via telepon, via video call biasanya kan, atau kita rapat koordinasi kayak kemarin begitu. Nah tentu dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Bawaslu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rodi bahwa kita ada landasan yuridis di pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, lalu kemudian Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data pemilih. Nah, dalam undang-undang tersebut ada tusi Bawaslu di situ, Pak, bahwa mengawasi pelaksanaan dari peraturan KPU. Nah, di dalam PKPU nomor 1 tadi disampaikan oleh Pak Rodi, kaitan PKPU 1 2025 kaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, tentu Bawaslu memiliki peran penting di situ mengawasi ya bagaimana prosesnya, bagaimana proses pelaksanaan PKPU-nya, lalu kemudian pemutahiran data pemilihnya di lapangan seperti apa begitu, lalu kemudian ya de facto maupun de jure seperti apa begitu kita lakukan pengawasan. Nah, tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Rodi, saya juga
eh, agak heran juga di 2025 kemarin, Anton. Kok ini angkanya cantik? Ya, ya. Kayak pengaturan skor kalau di Piala Dunia begitu Ya, ya. betul, betul, Ya, betul. tapi yang jelas bahwa itu real dan faktanya memang demikian. Angkanya cantik begitu di 2025 itu. Nah, kemudian di 2025 itu memang kita tidak 4 kali pleno ya, atau ya 3 kali pleno, karena memang di pleno pertama di 3 bulan awal itu proses finalisasi, proses sinkronisasi, pergeseran data dari KPU RI ya, kita juga secara hierarkis begitu. Bawaslu RI menyampaikan ke kami bahwa data sudah sampai ke KPU Pandeglang itu di kisaran bulan Maret ya, bulan Maret 2025. Nah, lalu kemudian kita kejar tuh soal data pemilih itu. Nah, sebetulnya pada prinsipnya di peraturan Bawaslu nomor 1 2025 itu ada yang menjadi fokus pengawasan kita di Bawaslu. Apa soal pertama adalah soal pemilih aktif misalnya. Oke. Nah, pemilih aktif itu adalah pemilih yang diplenokan oleh KPU ya per triwulan tadi itu, hanya pemilih yang memenuhi syarat begitu, yang diplenokan oleh KPU per triwulan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah pemilih tidak memenuhi syarat dengan 8 kategori dan sebagainya begitu. Ada yang meninggal, pindah domisili ya, terus kemudian apalagi kalau ada status begitu ya, dari sipil menjadi TNI begitu, ataupun Polri misalnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini ada pemilih baru. Nah, ini yang menjadi fokus Bawaslu dalam proses pengawasan pemetaan data pemilih berkelanjutan baik di tahun 2025 kemarin maupun di 2026 dan selanjutnya. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Kordip. Bahwa pemutakhiran data pemilih ini memang tidak hanya di momentum pemilihan ataupun di pemilu. KPU terus melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dan kemudian Bawaslu juga mengawasi penyelenggaraan tersebut. Kemudian kriteria pemilih apa saja, apakah memang pemilih dari WNI atau pemilih yang kemudian WNI itu kan tidak hanya di dalam negeri saja mungkin. Kira-kira bagaimana itu terkait dengan itu kriteria? Jadi begini sih Pak Anton, dalam prosesnya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tentu itu kan dilaksanakan di masa non tahapan ya, tidak dilaksanakan di masa tahapan baik penyelenggaraan pemilu juga pilkada. Nah, konsep dari penyelenggaraan PDPB itu tentu semua data-data ya kita analisa sebetulnya ya, tidak terkecuali misalkan untuk data kematian saja gitu, dan sebagainya. Karena bahwa tujuan dari PDPB itu adalah memelihara dan memperbaharui termasuk data-data ubah. Betul. Misalkan yang tidak sama di antara admin dengan data di daftar pemilihnya gitu ya, tersampaikan kepada kami melalui tanggapan masyarakat, atau kita di lapangan menemukan data-data seperti itu, tentu ada potensi kita ubah tanpa mengurangi atau menambahkan jumlah yang ada. Terutama tadi sudah disinggung soal data pemilih yang aktif begitu ya, atau pemilih yang sudah memenuhi syarat tentunya. Nah, dari pelaksanaan PDPB itu sendiri tentu beberapa rangkaian data kita olah, termasuk data aktif, kemudian data yang meninggal dunia, yang sudah tidak memenuhi syarat, yang masih ada dalam data pemilih, yang ada dalam sidalih, tentu kita keluarkan. Itu sebagai dari bagian evidence-nya ada secara de jure-nya begitu ya. Ya tentu kita eksekusi di sana. Kemudian yang pindah domisili juga, apakah yang pindah domisili ini masih potensi pemilih ini berada di dalam wilayah Kabupaten Pandeglang atau memang sudah di luar Pandeglang. Nah, salah satu contohnya misalkan terdeteksi yang bersangkutan ini sudah pindah domisili, tapi nyatanya ketika kita cek secara eviden atau alat buktinya melalui siap yang ada dalam di KPU begitu ya, ternyata masih ada di KPU di wilayah Kabupaten Pandeglang, ya tentu kita pertahankan. Di samping memang fakta atau de jure-nya ada begitu kira-kira. Kecuali memang yang sudah pindah domisili
ketika kita cek atau di cross check dalam siapnya atau DWH-nya, oh sudah pindah ke Lampung, evidennya kita ada di sini, di kita kan sudah memiliki KTP atau adminuknya ada di Lampung, itu kan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Pandeglang, gitu ya. Termasuk memang kita menganalisa data-data pemilih yang ada di luar negeri yang kemarin sudah kita lakukan coktas, gitu ya. Ada 135 pemilih kemarin di tahun 2026 kemarin di triwulan kedua itu diturunkan kepada kami. Kemudian kita melakukan cross check dari 132 pemilih yang berada di luar negeri, apakah sudah ada di dalam negeri ataupun memang masih ada dalam negeri. Itu pun bagian daripada menganalisa dan memperbaharui dalam hal memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan, termasuk yang ahli ahli status ya. Alih status itu dari sipil menjadi TNI Polri, begitupun TNI Polri menjadi sipil kembali. Itu kan menjadi potensi juga di kita, gitu kan. Kalau misalkan dari sipil menjadi TNI itu kan sudah menjadi TMS, tidak memenuhi syarat, artinya harus dikeluarkan karena TNI Polri tidak menjadi daftar pemilih atau tidak menjadi bagian ke dalam pemilih, gitu ya. Karena sudah pasti kita TMS kan. Kemudian dari TNI Polri menjadi sipil, itu juga potensi menjadi pemilih kembali dia. Potensinya kan sebagai pemilih baru, begitu ya. Termasuk kita menganalisa dan memperbaharui data-data pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini kita juga beberapa kali mendapatkan yang namanya tanggapan masyarakat untuk orang atau si pemilih itu dimasukkan ke dalam daftar pemilih, gitu ya. Berikut ya saran perbaikan dari teman-teman Bawaslu juga. Ketika hasil analisa, juga hasil pengawasan dan uji petiknya ditemukan ternyata ada pemilih baru yang memang belum masuk ke dalam daftar pemilih. Tapi dari proses perjalanannya itu perlu kami sampaikan ketika kami mendapatkan data turunan dari pimpinan kita, dari KPU RI yang sudah melakukan konsolidasi atau sinkronisasi data dengan teman-teman lembaga-lembaga terkait di tingkat pusat, begitu ya. Maka yang terlebih dahulu ada dua skema yang kita cross check, yang kita analisa sebelum kita turun ke lapangan. Pertama, kita mendeteksi data-data itu melalui pertama cek DPT online, kedua kita meng-cross check atau menganalisa di data aplikasi SIAP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang sudah dimiliki oleh KPU yang berkaitannya kerjasama lah dengan KPU RI begitu. Itu jadi dua sistem itu sebelum kita melakukan proses coktas pencocokan dan data secara terbatas dari pemilih-pemilih yang akan dimaksudkan oleh kita itu di lapangan secara faktual perlu dan layak gitu turun ke lapangan. Gitu Banten. Ya. Jadi memang KPU ini juga sangat berhati-hati dalam menentukan bahwa dia itu pemilih yang aktif atau tidak. Menjaga hak. Ya, menjaga hak pilih. Kemudian kalau di KPU ini Pak Didi, ini ada yang namanya tanggapan masyarakat gitu. Apakah juga sama di Bawaslu juga halnya menerima tanggapan masyarakat atau mungkin Bawaslu mempunyai strategi, ada yang namanya uji petik, kemudian pengawasan segala macam. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Iya. Jadi memang itu amanat dari Perbawaslu Banten ya, Perbawaslu nomor 1 2025 tadi, bahwa kita diberikan keleluasaan sebetulnya, keleluasaan untuk melakukan pengawasan pemutaran data pemilih ini. Nah, soal kemudian di kabupaten kota melakukan uji petik, yaitu satu kewajiban. Namun metodenya itu diberikan keleluasan kepada kabupaten kota. Kita membuka posko layanan pengaduan masyarakat, baik di sekretariat atau di kantor Bawaslu sendiri, atau di setiap event-event kegiatan, Pak. Nah, seperti kita memang ada program rutin, namanya Bawaslu Goes to School, ya. Program rutin konsolidasi demokrasi tentu dalam rangka pelaksanaan instruksi dari Bawaslu RI begitu. Kita turun ke sekolah-sekolah, lalu kemudian membuka posko pengaduan atau posko layanan aduan. Nah, dalam posko layanan aduan ini kita
menyerap semua informasi kaitan dengan terutama pemilih baru kalau di sekolah ya, sekolah SMA tingkat SMA, pemilih baru, lalu kemudian ubah data dan lain sebagainya. Dan tentu outputnya hasil dari situ kita sampaikan ke KPU. Beberapa kali kita selalu berikan surat bentuk kasih sayang, saran perbaikan ke teman-teman KPU bahwa ada beberapa elemen data yang memang perlu diubah, misalkan jenis kelamin, lalu kemudian tanggal lahir ya, lalu kemudian nama juga berpengaruh, lalu ada pemilih pemula misalnya ya, karena memang basis di SMA itu banyak pemilih pemula, saya kemudian kita sampaikan. Sepanjang di triwulan kedua ini kita juga kemarin menyampaikan ada 14 pemilih baru ya, yang itu juga hasil dari Bawaslu Goes to School begitu, dan kegiatan-kegiatan Bawaslu lainnya, kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif begitu. Nah, tentu saya pikir pantauan ini adalah satu hal yang baik yang diberikan keleluasan oleh Bawaslu RI untuk kemudian ke Bawaslu Kabupaten Kota melaksanakan semua upaya begitu. Karena pada prinsipnya memang bahwa tanggung jawab pemutahiran data pemilih ini ya, daftar pemilih dimutahirkan ini kan tentu tanggung jawab kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menanam, merawat, lalu kemudian di 2029 pelaksanaan pemilu nanti, ini kita tidak tinggal memanen begitu Pak. Hari ini kita sedang memilah-milah nih pemilih yang tidak memenuhi syarat ya, dibuka lagi, kita cross check lagi ya ke lapangan. Nah, kita pilih tuh. Nah, agar apa? Agar di pemilu 2029 ini datanya tidak begitu berat untuk kita lakukan pengawasan begitu. Nah, saya pikir ini hal yang baik yang mesti diteruskan. Saya juga sependapat dengan teman-teman lembaga pengawas pemilu lainnya di kabupaten kota di Indonesia begitu, soal bahwa gerakan Coktas ini adalah satu inovasi. Memang saya tidak melihat di Undang-Undang 7 2017 itu diatur, tidak ada. Tapi memang inovasi yang dilakukan oleh KPU RI, lalu kemudian dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, ini satu terobosan yang baik. Kemudian yang ya sekedar informasi saja ya, bahwa sebelumnya memang tidak ada pelaksanaan pemutahiran data partai politik misalnya. Ini satu inovasi yang luar biasa saya pikir, yang baik begitu ya, yang baik. Jadi masuknya bid'ah hasanah, kira-kira begitu ya Mas ya. Ada sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya, tapi ini baik yang mesti dirawat. Tentu dari perjalanannya hal-hal yang agak kurang begitu selalu kita sampaikan. Ini sebagai bahan evaluasi untuk KPU Kabupaten Pandeglang ya, sering kita sampaikan bahwa soal SOP ya, soal kemudian aturan-aturan lainnya yang memang agak keluar begitu, kita luruskan kembali. Nah, tentu dalam rangka memperbaiki daftar pemilih yang baik di pemilu 2029 itu. Terima kasih Pak Didi, Pak Kodim. Kemudian mungkin masih sahabat Bawaslu juga masih banyak yang belum tahu bagaimana cara mengecek saya terdaftar atau tidak, karena kan biasanya link ataupun aplikasi ataupun cara mengecek daftar pemilih itu adanya di momen pemilu sama pemilihan saja gitu Pak. Namun kemudian sekarang seiring dengan tahapan PDPB ini, kemarin informasinya kita juga sebagai masyarakat bisa mengecek bahwa kita tercantum atau tidak gitu. Itu kira-kira bagaimana itu, Pak? Iya. Ya gampang Panton sebetulnya. Karena dari proses pelaksanaan PDPB yang sudah kita lakukan 1 tahun kemarin, itu di 1 tahun kemarin, kemudian di tahun 2026 itu, tentu data-data yang sudah tercatat, silahkan bisa sahabat-sahabat Bawaslu itu mengecek dalam laman web KPU, cek DPT online. Cek dptonline.kpu.go.id gitu ya. Nanti di situ tinggal mengikuti arahannya. Ketika kita mengetik gitu, cek DPT online, ya di HP juga kan bisa. Tinggal nanti memasukkan yang namanya NIK.
Nanti nik, ya terutama nik pribadi lah ya, tinggal dimasukkan, kemudian pencarian, baru di situ nanti akan tertera yang namanya sudah terdaftar sebagai daftar pemilih, gitu ya. Sebagai kalau di pemilu kemarin, di setiap penyelenggaraan baik pemilu juga pilkada, tentu ketika kita mengecek DPT online itu ada yang namanya atau tertera TPS kita. Di mana TPS kita kan? Misalkan Rodi Herdiana, ketika kita cek ada di TPS sekian, kampung sekian, begitu kira-kira. Nah, itu juga terdeteksi. Nah, kalau dalam proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, penting kiranya kita pada intinya teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu, sahabat-sahabat pemilih di wilayah Kabupaten Pandeglang ini terdaftar sebagai daftar pemilih yang kemudian disinkronisasi dan difinalisasi melalui Sidali, gitu ya. Untuk apa? Ya tadi itu perbaharuan, menjaga begitu hak-hak pemilih itu agar terjaga ke dalam daftar pemilih yang dimasukkan oleh aplikasi kita, yaitu Sidali, Sistem Informasi Data Pemilih, yang kemudian nanti ke depannya dalam proses penyelenggaraan pemilu berikutnya ini sudah terdetek begitu kira-kira. Meskipun memang ada kegiatan-kegiatan lainnya di persiapan tahapan itu, ada yang namanya coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli door to door begitu ya. Kalau di pemilu itu kan sekitar 300 pemilih kalau di Undang-Undang 7-nya hasil dari PKPU 7 kemarin gitu, tahun 2023 gitu ya. Nah, tapi paling tidak sahabat-sahabat Bawaslu juga bisa mengecek. Ini sudah kami informasikan melalui platform yang kita miliki, medsos-medsos yang kita miliki, baik itu Facebook juga Instagram begitu ya, yang dimiliki secara kelembagaan. Kita sudah berulang-ulang kali, silakan bisa didetek dan bisa mengecek sendiri. Jika memang ditemukan sahabat-sahabat Bawaslu, teman-teman pemilih di wilayah Kabupaten Pandeglang, saya ini belum terdaftar misalkan, ya segera datang bisa ke KPU langsung dengan membawa surat tanggapan masyarakat. Kalaupun misalkan tidak mendapati surat tanggapan masyarakat, boleh datang langsung aja ke KPU Kabupaten Pandeglang dengan membawa adminduk KTP paling tidak. Nggak jadi masalah, saya belum terdaftar. Tapi kita mungkin akan cross check terlebih dahulu yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum, begitu ya. Baik itu di PDPB atau di DPT sebelumnya, atau misalkan yang datang itu potensi pemilih baru yang sudah usianya sudah berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP, ataupun yang belum kawin juga, begitu kan kira-kira. Karena syarat untuk menjadi pemilih itu kan umur atau usia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah, kan begitu ya. Betul. Nah, jadi silakan, ini bagian daripada publikasi kami, informasi kami kepada sahabat-sahabat Bawaslu juga teman-teman pemilih di wilayah Kabupaten Pandeglang. Ya sedianya cross check begitu. Betul. Yang sudah kami sampaikan sekali lagi di laman KPU, cek dptonline.kpu.go.id itu. Nah, ini penting begitu. Nah, ini maksudnya Pak Kadip ini, jadi sahabat-sahabat Bawaslu kemudian teman-teman pemilih penting rasanya mendengarkan informasi seperti ini. Dan kemudian kalau tidak salah di platform media sosial Bawaslu juga ada ya. Yang dipin itu terkait dengan pengaduan masyarakat tentang PDPB ini, Pak Kordip, Pak Didi, itu mungkin bisa diinformasikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Pandeglang ini. Iya. Tentu kita tadi di awal saya sampaikan bahwa selain membuka posko layanan aduan masyarakat ya, baik di sekolah misalnya atau di titik-titik strategis begitu, di sekretariat Bawaslu juga membuka posko layanan aduan masyarakat kaitan dengan daftar pemilih. Tidak hanya soal daftar pemilih sebetulnya banyak, namun nanti ada kategorinya. Kita juga ada pegawai yang menerima kaitan dengan ketika dicek misalkan di DPT online, cek DPT online disampaikan oleh Pak Kadip tadi bahwa nama saya ternyata tidak ada misalnya, sementara saya memenuhi syarat ya secara usia misalnya atau secara adminduk. Nah, lalu kemudian datang ke Bawaslu untuk kemudian membawa adminduk dan mengisi formulir. Kalau kemudian ada kesulitan-kesulitan datang langsung ke Bawaslu, ke kantor Bawaslu atau ke KPU misalnya, kita juga membuka secara online gitu kan. Ada di website bawaslu.go.id begitu. Nah, itu ada formulir yang mesti diisi begitu. Lalu kemudian ada dokumen-dokumen adminduk yang mesti diunggah begitu atau disampaikan ke kami begitu. Nah, tentu saya pikir Panton ini adalah sesuatu yang penting yang
masyarakat juga mesti menganggap ini hal yang penting. Jangan sampai kemudian ini apa ya, hal-hal yang kayak rutinitas begitu kan. Setiap pemilu, setiap H- atau H plusnya gitu, hari-harinya itu selalu ramai gitu. Oh, saya belum terdaftar nih di DPT misalnya, atau dan lain sebagainya, atau belum dapatkan surat pemberitahuan misalnya C6 ya. Nah, ini kan sering terjadi begitu. Nah, tentu itu juga ada kepekaan dari seluruh elemen masyarakat kaitan dengan apakah saya sudah terdaftar atau belum. Nah, segera tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadip bahwa silakan dicek tuh, cek DPT online. Itu bisa melalui handphone ya Pak Kadip ya. Bisa. Kalau handphone nggak punya, misalkan atau lain dan sebagainya. Yang terpenting punya kuota Pak Didi. Nice. Nah, saya pikir sangat mudah Pak Anton. Sulit datang karena secara geografis misalnya ya, dari Cibitung jauh atau dari Sumur jauh, dari Cikesik jauh. Nah, bisa online. Ya. Kita cek begitu. Atau bisa telepon. Nomor WA Parodi ini selalu muncul. Welcome lah 24 jam. Bisa di kecuali nggak punya kuota Pak Anton. Ya, kira-kira begitu Pak Anton. Iya. Baik sahabat Bawaslu, tentunya KPU dan Bawaslu juga kekinian memanfaatkan zaman atau media digital untuk mempermudah teman-teman pemilih, sahabat-sahabat Bawaslu dalam hal terdaftar atau tidak terdaftar dalam data pemilih, yang kemudian memang permasalahannya juga mungkin lebih hafal Pak Rodi dan Pak Didi di daftar pemilih ini. Ya tadi itu sudah disampaikan ya, bahwa ini luar biasa Pak Anton ini begitu. Iya. Itu kan bagian daripada dinamika sebetulnya. Dinamika. Ya. Kenapa yang meninggal selalu muncul lagi, Betul. bahkan yang 10 tahun ke belakang ada lagi kan. Konsep dari pendataan pemilih kami sampaikan selalu berulang-ulang, tentu de jure ya. De jure yang dimaksud itu datanya ada. Di mana yang meninggal yang kita bawa itu bukan hanya adminuk sebetulnya, yaitu paling tidak di tingkatan desa itu kita mendapatkan yang namanya surat kematian. Atau nanti di tingkatan kabupaten tentu akan dikeluarkan yang namanya akta kematian. Nah, ini penting sebetulnya, bagian daripada de jure kami, administrasi kami dalam hal menganalisa data-data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau yang sudah meninggal. Kadang-kadang kita ke lapangan pada saat kegiatan coktas atau coklit itu kan dilakukan di masa tahapan. Coklit kan namanya, pencocokan dan penelitian. Nah, kalau coktas ini dilakukannya hanya di internal KPU karena sifatnya terbatas. Itu dari sekian data, karena kita sudah ada yang namanya perlakuan efisiensi mungkin dan lainnya gitu ya. Maka kita melakukan coktas untuk data-data itu. Nah, ini penting, makanya kami yang sangat perlu kami butuhkan tentu data kematian, data surat kematian minimal dari desa itu untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal. Kenapa? Ini penting kami laporkan ke tingkatan pusat. Gitu ya. Ini penting karena kita juga nggak gegabah. Khawatir nih yang kita duga data ini masih diduga, misal belum ada data-datanya yang lengkap begitu ya. Kalau kita TMS kan begitu saja begitu ya, tanpa kita melakukan faktual, dikhawatirkan si pemilih ini kan masih hidup. Kan begitu ya, masih hidup. Ketika kita melakukan faktual, cek ke lapangan, selain dia memang keterangan sudah meninggal, apa saja yang perlu dibutuhkan oleh kami secara kelembagaan, yaitu tadi gitu, Pak Anton, Pak Didi, surat kematian, dan itu sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan meninggal. Maka kami secara kelembagaan layak dan paten begitu kira-kira untuk dihapuskan dari daftar pemilih. Nah, dalam proses pemutahiran daftar pemilih itu tadi, yang namanya juga tujuannya adalah memelihara begitu ya, memelihara daftar pemilih, juga menganalisa dan memperbaharui begitu. Untuk kedepannya ini perlakuannya dipakai 100% nanti jangka panjang untuk pemilu berikutnya, agar nanti yang dimaksud oleh pandangan-pandangan masyarakat kenapa yang meninggal ini masih ada lagi begitu ya. Karena biasanya pada saat coklit tidak mendapati secara utuh yang namanya administrasi itu yang saya sampaikan tadi.
Kenapa kesulitannya? Saya banyak menemukan pantarlih kemarin kita itu ternyata banyak kesulitan. Datang ke salah satu warga rumah, di rumahnya itu Ya. orangnya nggak ada, gitu kan? Orangnya nggak ada. Bahkan beberapa hari juga nggak ada. Pagi datang nggak ada, siang datang nggak ada, sore datang nggak ada, bahkan malam nggak ada. Hanya tidak menemukan titik temu. Harusnya dikumahkan, kan begitu kira-kira. Nah paling tidak kita memiliki ya apa namanya analisa-analisa soal harus administrasi sempurna. Kalau KPU kan administrasi sempurna, jadi harus ada begitu kira-kira. Itu tadi intinya harus dilengkapi yang namanya administrasi, baik itu adminduk atau surat kematian yang dimiliki. Kalaupun si pemilihnya nggak memiliki, begitu kira-kira di dalam satu rumah itu ada yang meninggal, kan kadang-kadang sangat tak. Teboga surat kematian kan tidak diajukan, ya kita bantu begitu kira-kira. Koordinasi dengan teman-teman sekretariatan desa. Itu yang kami lakukan gitu sepanjang kegiatan ini. Itu Panton. Luar biasa, Pak. Iya. Robi. Kira-kira. Sebentar, Pak Anton. Oh iya, silakan. Boleh menyambung ya. Silakan, Pak. Ini menarik ini yang dibahas oleh Pak Rodi ini. Agak panas juga saya. Ada. Jadi kira-kira begini, Pak Anton. Ya. Kalau KPU kan tadi artinya de facto maupun de jure itu harus utuh, Pak Anton ya. Betul. Artinya administrasi kependudukannya, ya faktanya juga harus Ada. ya harus ada begitu. Nah kalau kita di Bawaslu tentu berbeda, Pak Anton ya. Artinya ada doktrin di Bawaslu itu atau di pengawas pemilu itu bahwa kebenaran administratif itu jangan sampai kemudian mengalahkan kebenaran substantif, Pak Anton. Ya. Artinya bahwa karena memang tugas memenuhi akta kematian itu bukan tugas Bawaslu. Oh betul. Ya. Betul. Atau tugas KPU. Betul. Tapi tugas pemerintah daerah. Ya. Nah, saya kemudian kenapa saya menarik ini kalau diskusi soal daftar pemilih, Pak Anton ya. Ini terkadang orang menilainya bahwa soal daftar pemilih ini kepentingannya hanya soal hanya untuk KPU saja misalnya. Ya. Hanya untuk Bawaslu saja, untuk penyelenggaraan. Ternyata tidak. Tapi kepentingan untuk semua lembaga pemerintah yang terkait. Saya katakan begini. Ketika kita menemukan atau lembaga pengawas pemilu di bawah misalnya kayak di tahapan Ya. Panwas kecamatan, Panwas desa atau Panwas TPS menemukan ada orang yang meninggal, ya. Karena kadang-kadang kan di masyarakat malas untuk mengurus akta kematian itu, ya. Surat kuning itu kan, Ya. gitu, ke desa. Nah, bahkan menyampaikannya juga ke desa itu mereka enggak begitu. Sangat Ya, karena soal kepentingan tadi itu beda. Betul. Nah, saya kemudian ketika pengawas TPS, pengawas desa, pengawas kecamatan atau pelaksana di kita atau pimpinan Bawaslu mendapatkan informasi soal itu, lalu kemudian kita dorong ke KPU, juga didorong ke Disdukcapil misalnya, ke desa, ke kecamatan, ya tentu ini kan menjadi kepentingan Disdukcapil juga. Kita membantu gitu loh, membantu bahwa ada nama-nama di alamat anu yang sudah tidak menulis atau sudah meninggal, ya, dan itu mesti diperbaharui, dimutakhirkan di data kependudukan di pemerintah daerah juga. Ya. Saya pikir ini kan kepentingan soal kepentingan daftar pemilih ini soal kepentingan untuk bersama begitu, Pak Anton. Lalu kemudian di samping penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah juga yang lebih penting itu partai politik, Pak Anton. Ya, peserta pemilu. Kenapa? Karena mereka juga harus punya bahan dong. Ya kan? Ya. Berapa jumlah konstituen, ya kan? Betul. Jumlah pemilih di Pandeglang berapa secara real begitu. Lalu kemudian strateginya bagaimana itu kan diserahkan ke teman-teman Panwas partai politik ya. Tapi pada prinsipnya bahwa mereka juga memiliki kepentingan yang sama dengan kami begitu di penyelenggara pemilu soal daftar pemilih ini. Saya pikir itu yang menarik, Pak, soal daftar pemilih itu. Artinya bahwa daftar pemilih ini tidak kemudian menjadi kepentingan penyelenggara pemilu saja, namun menjadi kepentingan lembaga umum. Ya, artinya bahwa selain sekelumit permasalahan di dalam prosesnya, bahwa memang daftar pemilih ini juga tentunya untuk semua, untuk kepentingan semua. Betul. Terutama tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Didi bahwa pemerintah daerah juga harus ikut andil gitu. Terus kemudian partai politik juga sama gitu, karena core pemerintah ataupun partai politik ya mau dari mana lagi kan, pemerintah itu kan tentunya
warga ataupun rakyat. Kemudian partai politik dasarnya adalah DPT. Iya. Gitu. Perolehan suara itu kan dasarnya DPT. Luar biasa Pak Adidi ini. Kalau bahas-bahas Termasuk logistik juga itu ya. Nah, DPR penting. jadi berkaitan Semua. semua logistik, surat suara segala macam gitu di TPS itu. Sumbernya DPR. Sumbernya DPT. Memang sepertinya kalau kita bahas-bahas daftar pemilih dengan Pak Didi dan Pak Rodi ini pasti siang akan malam. Karena padat. luar biasa. Jadi Pak Anton, kalau Pak Rodi ini mimpinya juga mimpi soal daftar pemilih gitu Pak. Iya. Data kematian. Karena memang yang menariknya di 2026 ini kan ini di injury time ya. Iya. Kalau kita kan per triwulan, kalau RI atau provinsi per semester ya, Iya. per 6 bulan. Dan ini injury time semester pertama ini. Semester Ya, pertama. kemudian agak keganggu juga mungkin. Iya. Pak Rodi ini tidurnya agak malam begitu ya. Iya. Ya, itu kan satu tuntutan dari RI yang setiap semester mereka selalu mutahirkan. Betul. Luar biasa sahabat Bawaslu ini kalau pembicaraan daftar pemilih dengan para beliau ini berdua udah kita nggak kenal waktu pasti karena memang di acara KUHAP ini kita terbatas, mungkin di kesempatan lain kita akan bahas-bahas kembali. Dan perlu diketahui juga kalau tidak salah pemutahiran data pemilih ini tahapan yang paling panjang di setiap pemilu dan pilkada. Paling panjang terus sampai beres penetapan masih dari pagi sampai subuh. Terus Dari pagi sampai subuh. 24 jam full. Mungkin ada closing statement dari Pak Rodi, dipersilakan. Pertama, mungkin saya sedikit mengajak ya kepada semua seluruh stakeholder, masyarakat, teman-teman pemilih, dan sahabat-sahabat Bawaslu. Kita masih panjang nih tahapan PDPP sampai Desember 2026. Sedianya kita sukseskan bersama lah begitu kira-kira untuk mengawal hak pilih di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk masuk ke dalam daftar pemilih. Jika memang ditemukan tetangga-tetangganya, masyarakat sekitarnya, baik itu misalkan anak-anaknya yang sudah usia 17 tahun dan sudah memiliki KTP, segera melaporkan kepada kami jika memang belum terdaftar sebagai daftar pemilih dalam proses PDPP ini, gitu kira-kira. Karena ini penting bagi kami, karena yang namanya daftar pemilih itu kan dinamis, naik turun kan, nambah turun kan, begitu kira-kira. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali, mari kita bersama-sama sukseskan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di tahun 2026 gitu. Segera laporkan jika memang ditemukan belum terdaftar sebagai pemilih atau dilaporkan yang bersangkutan di pemilih di wilayah Bapak Ibu atau sahabat-sahabat Bawaslu di sekitar, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pindah domisili, laporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti dan dikeluarkanlah dari SIDALIH, dari Sistem Informasi Data Pemilih sebagai daftar pemilih begitu. Karena yang bersangkutan sudah kategorinya tidak memenuhi syarat. Itu mungkin Pak Anton. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Bawaslu secara kelembagaan yang sudah mengawal ketat, mengawal penuh bagian daripada tusinya begitu secara kelembagaan mengawasi proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Karena dua lembaga ini sangat penting untuk sama-sama kita punya tujuan menjaga hak pilih di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Bawaslu, terutama Pak Didi sebagai portifnya nih, Pak Anton juga teman-teman yang lain. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Rodi. Dari Pak Didi, closing statement-nya silakan. Jadi Pak Anton ini memberikan kesempatan waktu ke saya ini sedikit Pak Anton. Oh iya. Ini saya baru naik ini. Iya. Sebetulnya. Tapi betul ya, Pak. Saya pikir ini sebagai pemantik saja ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan juga diskusinya Pak Anton ya. Ya, karena kan judulnya berkelanjutan gitu ya, Pak. tidak hanya di ruangan ini maksudnya Ya. di luar. Karena nggak sediain kopi Pak. Nah, itu. Nggak sediain Tapi kopi. sudah disediakan ya. Di luar ya, sudah disediakan ya, aman ya. Jadi tentu kita Bawaslu ini akan membantu terus kerja-kerja teknis ya teman-teman teknis, karena memang kita menjawab soal keraguan publik
kaitan dengan ada adigium soal tadi itu bahwa KPU ini tidak akan selesai persoalan daftar pemilih itu enggak. Betul. Ini kutukan, Pak. Kan kira-kira begitu ya. Kalau Bawaslu itu soal money politik kira-kira ya. Tapi kalau KPU soal daftar pemilih. Iya, iya. Nah, saya pikir kaitan dengan daftar pemilih ini kita akan bantu KPU untuk menjawab soal keraguan itu. Betul. Dengan kerja-kerja pengawasan dan kita juga membuka ruang terbuka kepada publik untuk kemudian sampaikan kepada kami jika ada pemilih yang belum masuk ya ketika cek DPK online misalnya belum masuk atau alih status dan lain sebagainya, meninggal dan sebagainya, atau keluarga, tetangga dan lain sebagainya yang meninggal ya, yang pindah domisili, untuk kemudian sampaikan ke kami. Kalau masuk kategori TMS ya kita akan dorong ke KPU untuk kemudian dihapus di daftar pemilih. Saya pikir itu. Tentu kembali bahwa kebaikan daftar pemilih ini untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan bersama. Saya pikir itu, Banten. Saya juga berharap Bapak Ibu, sahabat-sahabat pengawas dimanapun sahabat berada, sebagai bentuk pengawasan partisipatif, ya kami memohon kerjasamanya untuk menyampaikan informasi hal apapun kaitan dengan daftar pemilih ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Allahumma fiqh komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rodi. Terima kasih juga Pak Didi. Anton, Pak Didi. Di lain kesempatan kita ngobrol banyak sambil ngopi-ngopi, sambil kalau bahasa Pandeglang adu bako ya. Nice. Kalau memang ini nggak boleh adu bako Bila mau nanya kopi mah bisa angel ya. Iya, bahaya ini. Nanti pabelesat itu kalau bahasa Pandeglang. Jadi tujuan utama dari pemutakhiran data pemilih ini ya tidak lain dan tidak bukan untuk menyediakan data pemilih yang memang berkualitas dan menjaga hak pilih di seluruh negeri itu adalah salah satu kedaulatan demokrasi yang harus kita jaga bersama. Saya Anton Purwanto, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.